Ya, salaman juga sama preman-preman penyerang yang dibilang orang itu. Salaman coba. Udah selesai merusak salaman. Tanda tanya enggak kalian itu? Ya, jadi kalau aku sih kalau berpikir begini, ini zamannya maling teriak maling. Hati-hati, ya. Nebeng teriak nebeng, padahal nebeng juga dia. Koruptor katanya, rupanya dia juga koruptor. Partai sana sarung koruptor, rupanya partai dia lebih banyak koruptornya. Ya kan? Jadi kita harus hati-hati ya. Kalau ku katakan kita harus hati-hati sebagai warga negara ya. Kita harus bijak, jangan mau terpengaruh ya. Ini bisa saja akal-akalan mereka. Dalam rangka apa? Sudah pasti mereka sedang mengambil simpati dari masyarakat. Karena berbagai macam isu dilempar udah gak mempan. Isu huhuawa mental, isu jet pribadi mental, gerakan coblos semua paslon nggak ada gunanya, pasang hanya satu foto saja juga terkesan konyol, ya kan? Jadi mereka nggak dapat, jadi makin lama makin lama masyarakat itu pun juga udah mulai bosan gitu kan. Jadi bagaimana mereka itu menaikkan rating gitu loh. Di media sosial ya. Masih ingat nggak kasusnya siapa namanya, Ratna Sarumpait? Dikatakan katanya dia itu korban ya kan, korban dari korban dari tindak kekerasan. Rupanya malpraktek. Yang lagi operasi plastik dia dibilang tindakan kekerasan. Ya, jadi hati-hati ya, manusia-manusia semacam ini nggak bisa dipercaya ya. Dan juga begini ya, kami tahu banyak sekali forum-forum yang berdiskusi, yang membungkus segala sesuatunya itu dengan bungkus diskusi kebangsaan. Padahal isinya enggak, isinya itu adalah bagaimana membuat sebuah rangkuman apa-apa saja kekotoran-kekotoran pemerintah yang sudah dilakukan ya. Dan kesannya itu mereka itu mencari-cari kesalahan pemerintah ya. Kebanyakan mereka itu membuat rangkuman, bikin list ini begini kan begitu ya. Padahal pun juga data yang mereka dapatkan itu bukan data yang sebenarnya yang sesuai dengan fakta, tapi data yang mereka buat-buat sendiri, mereka analisa sendiri, mereka tuanglah itu dalam rangkuman-rangkuman, dan itulah yang menjadi bahan diskusi mereka ya. Kita udah paham lah model-model seperti itu ya. Ya kemarin kan begitu juga Amin Rais ya. Mereka katakan tokoh nasional. Tokoh nasional apa? Ada rapat tokoh nasional kemarin juga ya kan, forum kebangsaan dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional. Forum diskusi yang menamakan dirinya Forum Tanah Air yang dihadiri oleh Refli Harun, Abraham Samad, Said Didu, Din Samsudin, Sunarko, dan beberapa orang sejenisnya. Katanya mereka mendapat serangan dari sekelompok orang tak dikenal. Aku nggak percaya itu. Dan ku bilang sama kalian, Opung Parbela bukan satu-satunya orang yang tidak percaya. Bukan nggak percaya dengan penyerangan tersebut, nggak percaya kalau itu nggak kalian kenal. Serius, masa nggak kalian kenal? Kalau dibuka maskernya itu satu-satu, kenal enggak? Cuman dua aja yang motivasi penyerangannya itu. Yang pertama, mereka beraksi karena memang dasar inisiatif sendiri, atau yang kedua, mereka ada yang bayar. Kalau memang mereka melakukan aksi karena kemauan sendiri, tanya apa motivasinya. Dan kalau mereka bertindak karena ada yang bayar, tanya siapa yang bayar. Itu aja repot. Kan udah ditangkapkan, udah berapa pelakunya? Ada 5 kan ditangkapkan. Investigasi dong, susah amat. Ya, dan tahu kalian ya, ternyata kegiatannya si Refli Harun ini tidak mendapatkan izin dari kepolisian. Bisa dikatakan begini ya, ada beberapa motivasi yang aku curigai ya, yang mereka akan gunakan ya sebagai bahan fitnahan baru. Yang pertama, mereka mencoba untuk memfitnah sekali lagi
bangsa Indonesia sendiri dengan cara mengatakan bahwasanya demokrasi kita tidak sedang baik-baik saja. Ya, jadi dengan penyerangan ini mereka ingin menunjukkan kepada masyarakat luas bahwasanya ada tangan yang tak terlihat yang mengkoordinir penyerangan tersebut, sehingga ya itu mengkonfirmasi bahwasanya demokrasi di Indonesia memang sedang rusak, memang sedang tidak baik-baik saja. Itu yang pertama, ya. Mereka mereka menunjukkan atau mengarahkan fitnah kepada sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Yang kedua, ya, yang kedua, ini lewat penyerangan ini biar tahu kalian. Yang kedua, lewat penyerangan ini mereka mencoba untuk memframing, ya, bahwasanya penguasa memang sedang memonitor mereka dan penguasa berusaha untuk melakukan perlawanan terhadap tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Ya, maka bisa kita tahu, ya, bisa kita lihat dari postingan-postingan atau video, ya, dari kelompok-kelompok mereka. Kita bisa lihat postingan dari Rocky Gerung dan juga Ferdinand Huta Hayan. Ya, mereka katakan apa? Bahwasanya istana lah yang bertanggung jawab terhadap penyerangan tersebut. Ya, itu dia. Ferdinand Huta Hayan lebih lucu lagi. Dia katakan apa? Ini pasti kerjanya Fufu Fafa. Nggak usah ngomongin Fufu Fafa lah dulu. Ngomongin dulu, ya, coba omongin dulu tentang ada seorang politisi beberapa tahun yang lalu, ya, di sebuah partai, nggak perlu kesebutkan partainya apa, yang kedapatan foto cuma pakai kolor doang, kolornya warna putih. Itu lebih jorok dari Fufu Fafa. Makanya nggak usah komentar dulu masalah Fufu Fafa, komentari dulu itu, ya. Kurasa kenal ke orangnya, kenal kali pun kurasa. Orangnya berkumis-kumis, rambutnya pendek, agak tinggi-tinggi, ya kan? Tersebar fotonya cuma pakai kolor doang. Walaupun waktu itu si politisi tersebut mau tapi kan nggak apa namanya, nggak sopan gitu loh. Walaupun dia nggak mau melakukan hal-hal yang tidak senonoh, tapi masa disebar-sebarkan foto, tersebar foto dia lagi pakai celana dalam. Itulah dulu usut, nggak usah dulu masalah Fufu Fafa, geli aku. Ya, jadi fitnah kedua, ya, mereka sedang memfitnah, ya, bahwasanya penguasa adalah aktor dari penyerangan tersebut, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, mereka berusaha memfitnah polisi, ya, kepolisian Republik Indonesia bertindak tidak profesional, ya. Jadi begini, mereka ketika mendapatkan serangan itu kan langsung itu mereka foto, mereka video, ya kan. Ini mana ini? Kok bisa masuk mereka ini? Ini mana polisi? Mana polisi? Mana polisi? Kan begitu, ya kan? Mana polisi? Ya, ternyata tanpa mereka ketahui, ketika keluar ketemu sama polisi, iya kan? Karena apa? Karena polisi yang sedang menjaga unjuk rasa di depan gedung mendapat laporan bahwasanya ada penyerangan dari arah belakang gedung, makanya polisi datang gitu loh, ya. Mereka mungkin nggak nyangka nggak ada polisi, ya. Mereka ingin mencoba memfitnah bahwasanya polisi melakukan tindakan pembiaran terhadap preman-preman tersebut. Ternyata ada kok videonya tuh, banyak polisi gitu loh, ya. Ini hati-hati, orang-orang seperti ini memecah belah, ya. Dan ternyata kan udah kalian dengar tadi kan, tidak ada mereka memberikan pemberitahuan kepada kepolisian, ya. Jadi jangan pernah, ya, kalian itu beranggapan bahwasanya polisi itu tidak profesional. Tidak. Kalian yang sandiwaranya kurang profesional. Sutradaranya siapa sih? Gampang ditebak. Izinlah dulu, bisa aku bikin film nggak ini? Atau panggil aja itu produsernya film Pina Cirebon. Tinggal dibikin alur ceritanya, skenario. Ditunjukin lah dari sekarang siapa yang kesurupan, ya. Ya, terserah dari antara orang yang itu yang peserta itu dibikin satu orang kesurupan, nggak apa-apa, bagus itu,
ya kan? Setelah itu apa? Ya, jadi yang pertama mereka mencoba memfitnah bahwasanya demokrasi sedang rusak. Yang kedua, mereka sedang memfitnah ya bahwasanya yang melakukan penyerangan ya adalah aktornya itu adalah istana, dalam tanda kutip adalah Jokowi. Yang ketiga, mereka sedang melakukan fitnahan kepada polisi bahwasanya polisi bekerja tidak profesional ya. Jadi memang betul ya, tindakan penyerangan ini mendapat kecaman ya, kecaman dari kelompok mereka ya. Kalau dari kami nggak ada yang mengecam itu. Kalau dari kami itu ya cuman bertanya-tanya saja dengan penuh kecurigaan. Wajar, kita punya hak untuk curiga. Karena apa? Belum dibuktikan, belum diinvestigasi. Kalau memang terbukti bersalah, lakukan pengadilan ya. Setelah itu hakim ketok palu. Berarti kalau salah ya salah, kalau tidak ya tidak, gitu loh ya. Jadi ada beberapa faktor yang memperkuat kecurigaan itu. Apalagi begini ya, ini ya. Coba ini secara logika. Ketika mereka mendapatkan penyerangan, apa yang mereka lakukan? Konferensi pers. Logika enggak seseorang yang mendapatkan penyerangan langsung konferensi pers? Kalau orang sudah terintimidasi, mendapatkan penyerangan fisik apalagi, yang harus mereka lakukan pertama kali adalah membuat laporan kepolisian. Bukan konferensi pers. Udah terbaca. Masih ingat kasus Sarumpait? Dibilang katanya dia mendapat persekusi, rupanya dia sedang operasi plastik. Udahlah, udah basi ya. Toh juga kami juga gak simpati. Karena apa? Ya, tujuan orang ini ya ingin menuai simpati dari masyarakat. Nggak ada. Makin benci orang lihat kalian. Tokoh nasional. Provokator kok dibilang tokoh nasional. Menurutku provokator, aku disclaimer dari sekarang, orang yang selalu mencoba untuk membenturkan masyarakat dengan negara, itu namanya provokator. Dimanapun kalian forum, itu aja yang kalian kerjakan ya. Aku ngerti kalian itu ya adalah orang-orang yang selama 10 tahun ini nggak mendapat panggung, nggak mendapat bagian, nggak dapatan kue. Dan kalian melihat kecenderungan yang sama 5 tahun ke depan. Makanya uring-uringan kalian. Ini aku nggak tahu nih. Menurut informasi katanya acara tersebut itu dilakukan Zoom juga, via Zoom di 22 negara. Karena memang diskusi itu adalah diskusi diaspora ya. Jadi berarti ini makin memperkuat bahwasanya mereka bukan hanya ingin menunjukkan kepada publik, tapi mereka juga ingin menunjukkan kepada negara-negara asing bahwasanya Indonesia memang betul yang mereka katakan sedang rusak. Iya kan? Tapi ingat, nggak sebodoh itu manusia di luaran sana. Ya, kau kira, aduh, permainan apa kayak gini, ya kan? Sekarang begini aja lah, kalau sudah dilakukan penyerangan tersebut, kalian kan sudah sudah lakukan konferensi pers kan? Kenapa nggak dilanjutkan acara itu? Kalian kan bisa panggil polisi. Telepon dari Polsek, Polres kalau perlu dari pusat, dari Polda langsung ya, lakukan pengamanan. Kami lagi melakukan diskusi kebangsaan. Jadi begini ya, kenapa mereka tidak mendapatkan pengawalan dari polisi dan mereka tidak memberi surat pemberitahuan dari polisi? Berarti kita pertanyakan, apa yang menjadi inti dari diskusi tersebut? Ya, itu dia. Apa yang menjadi inti dari diskusi tersebut? Apakah sedang membicarakan kemajuan bangsa, atau kalian ingin mencoba-coba melakukan segala sesuatu tindakan yang ingin merusak acara pelantikan di tanggal 20 Oktober nanti? Kalian sedang rancang demonstrasi
kalian sedang merancang tindakan apa yang mau kalian lakukan nanti. Apa rencana ke depan setelah Bapak Prabowo dilantik? Ya, itu. Ya, jadi udahlah ya. Jadi tidak ada tempat untuk orang-orang seperti kalian di bangsa ini. Jangan sosok kalian itu mau melakukan sebuah revolusi. Revolusi apa itu? Revolusi itu selalu membawa ke arah yang lebih baik. Kalau kalian kan membawa ke arah kehancurannya kalian. Ya, kalau ku bilang semesta masih berbaik hati kepada bangsa ini, karena apa? Ya, karena orang-orang seperti kalian masih diberi masih diberi kemampuan untuk bernapas, tapi tidak panjang. Gitu loh, ngerti kok kan? Masih dikasih napas kalian, tapi nggak panjang. Agak bernapas, tarik napas panjang sedikit, udah di-cut. Agak napas panjang sedikit, udah di-cut. Ya, jadi langkah-langkah kalian itu gampang terbaca ya. Jadi kecuali masyarakat ya bisa dikatakan 60% mendukung kalian, oke lah, nggak masalah. Ini kan enggak gitu loh ya. Udahlah, sekarang kalian baik-baik aja. Contohnya Refli Harun, kalau kepengen kursi menteri tinggal datangi Prabowo gitu ya kan. Din Samsudin contohnya kepengen menteri agama, tinggal ngomong aja ya kan. Said Didu contohnya kepengen dia lagi menjadi berkiprah di Kementerian BUMN seperti yang kemarin itu, ngomong aja ya kan. Abraham Samad kepengen lagi jadi ketua KPK, ngomong aja. Sunarko ingin menjadi Danjen Kopassus, ngomong aja.